Bismillahirrahmanirrahim. Hatta yaqula lahuma, sampai sehingga Allah Ta'ala berfirman lahuma kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, la takhafa, janganlah kalian berdua merasa takut, innani, sesungguhnya aku, ma'akuma, senantiasa bersama kalian, asma'u wa ara, dan aku selalu mendengar dan aku selalu melihat. Farji'ani, maka kemudian kembalilah Nabi Musa dan Nabi Harun ila dunia, dalam kehidupan duniawi, ma'ahirasin wa hibzodin, di samping dengan penuh penjagaan dan pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illa, kecuali man atallaha, orang yang menghadap kepada Allah, biqalbin salim, dengan hati yang selamat, dengan hati yang bersih, minal afati, dari kerusakan-kerusakan hati, kerusakan-kerusakan kolbu, wariyai, dan bersih, selamat dari sifat riya, wan nifaqi, dan selamat kolbu itu minan nifaq, dari kemunafikan, warubiyatil khalqi, dan selamat hati itu dari penglihatan makhluk. Ayyuhal muridu al mutahayyizu, ayyuhat ta'ibu bitihil qadri, wahai para murid-murid thariqah, al mutahayyizu, yang hatinya rusak, ayyuhat ta'ibu bitihil qadri, yang bingung di tengah beradanya di lembah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahtaju, tentu butuhlah ente, antana zoba mukhdi'aka, untuk mensucikan, untuk membersihkan dari tipuan-tipuan kamu, la tadak bihi, sampai tidak tersisa bihi, tipuan-tipuan itu di dalam hati, la dirhaman, tidak ada dirham, wala dinaron, dan tidak ada dinar, wa jawahiron, dan tidak ada permata, tidak ada mutiara. Fahasiba, maka muhasabahlah, introspeksi diri. Nah, gitu ya. Kemarin di mana seorang hamba Allah yang selalu berada di dalam hayatul qulub, ya, yang siddiqin itu, yang selalu dengan penuh kesibukan di dalam kehidupannya, sampai kemudian walaupun di dalam kesibukannya di kehidupan sehari-hari, akan tetapi hatinya, kolbuknya, takwahnya itu terjaga. Kesibukannya tidaklah menjadikan sesuatu urusan akhiratnya terbengkalai. Kesibukannya tidaklah menjadikan sesuatu urusan ibadahnya tertinggal. Tapi justru ya, dengan kesibukannya itu akan menambah rasa syukurnya, rasa takwahnya kepada Allah. Dalam kondisi semacam itu ya, yang dikhawatirkan biasanya adalah hal-hal yang dapat menggoyahkan, hal yang dapat menggoyahkan kolbu, karena tantangan hidup di alam dunia ini dari zaman dahulu sampai akhir zaman seperti ini sama saja, hanya situasi dan kondisinya yang berbeda, karakter dan tingkat akhlak dan tingkat keimanan manusianya yang berbeda.
Ya. Sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Allah Musa, la takhafa innani ma'akum asma'u wa ara. Karena ketika itu Nabi Allah Musa alaihissalam tengah dimusuhi, ya, menjadi buronan Fir'aun, menjadi buronan raja yang zalim, yaitu Fir'aun. Beliau Nabi Musa bersama dengan Nabi Harun, konon katanya itu saudaranya, ya, Nabi Harun adalah saudaranya tuh. Dia takut sampai mohon kepada Allah, Rabbana ya Tuhan kami, innana nakhafu, sesungguhnya kami takut ya Allah, ini sebagai jiwa manusia menghadapi raja yang zalim karena memang buronan, ya. Kemudian ada perintah dari Allah untuk dekati itu, samperkan itu, kembali kamu dekati itu Fir'aun, berikan nasihat supaya dia beriman kepada agama tauhid. Siapa yang kagak takut sebagai manusia? Nah, Fir'aun. Ya, itu Fir'aun, masya Allah, apa yang digaras sama dia, ya. Tuh, jangan kan manusia sama dia mah, ya, besi dimakan. Tuh, ya. Tuh, dia takut. Inna nakhafu ya Allah, ya Rabbana, kami takut. Bagaimana ini? Ya, kami nggak punya kuasa apa-apa, kami nggak punya kemampuan apa-apa. Khawatir ayat rutu alaina awayat go. Khawatir nanti Fir'aun itu akan membinasakan kami, ya, akan mencelakakan kami. Maka Allah firmankan, karena hati yang sudah bersih, dia langsung bicaranya kepada Allah, kalbunya itu Allah bilang, la takhafa, kalian jangan takut, kalian jangan khawatir, innani ma'akumah, sesungguhnya aku ini senantiasa bersama kamu. Allah bilang itu, ya, asma'u wa ara, aku ini selalu mendengar, ya, tentang bagaimana kretek hati kamu, wa ara, dan selalu melihat bagaimana luar dan dalam kondisi kamu. Sampai Allah Subhanahu wa taala bilang begitu. Nah, ini kemarin adalah sebuah keimanan pada tingkat sebuah keyakinan, ya, sebuah keyakinan. Percaya enggak kalau Allah itu bilang fa inni qarib, aku ini sangat dekat, aku dekat ini, aku enggak jauh, ya. Huwa ma'akum ainama kuntum, Allah itu bersama kalian dimanapun kalian berada. Percaya enggak? Percaya? Yakin enggak? Yakinnya ini nih. Ya, yakinnya ini nih. Ya, Nabi ya takut, ya, sama manusia, ya, itu takut. Ya, makanya kita juga jangan berani, tapi berani yang sembarangan, jangan. Ya, gua berani, Allah bersama. Wow, jangan gitu. Ya, kita mah bukan kelas. Ya, bukan kelas itu, masuk sekolah aja belum. Oke, mau ke kelas, sekolah aja belum. Itu, ya, kelas berapa? Ya, ya. Kalau mereka itu sebagai contoh, makanya para nabi, ya, para rasul, para aulia, para orang-orang soleh, mereka adalah figur buat kita semuanya, merupakan contoh perbandingan di antara kita, ya, sejauh mana takaran kita, ya, di hadapan Allah, timbangan kita itu seapa itu, kita bandingkan, ya, mereka itu. Makanya inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, sesungguhnya para aulia Allah, para kekasih Allah itu enggak merasa. Nabi Musa aja masih bilang takut tuh, ya. Nabi Musa seorang rasul, Nabi Harun seorang nabi masih bilang Rabbana innana nakhafu, masih bilang takut. Tapi aulia Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, kagak ada takutah. Itu, ya, kehidupan di alam dunianya, apapun yang terjadi, ya, dia hadapi dengan penuh kesabaran, dengan penuh tawakal, ya, dengan penuh sandarannya kepada
kepada Allah. Tuh. Jadi bagaimana itu aulia lebih hebat ya? Jadi aulia lebih hebat. Ya. Kenapa? Karena para aulia itu mah berdasarkan juhud, berdasarkan mujahadah, berdasarkan sekolah dulu. TK juga lama, ya. Di SD kagak naik-naik, naik-naik, sampai SMP, sampai SMA, sampai kuliah, ya, sampai selesai jadi sarjana, sampai jadi dosen. Makanya prosesnya luar biasa, gitu ya, menjadi orang dipilih, jadi orang yang terpilih oleh Allah selain Nabi dan Rasul. Makanya dia sampai bilang, Allah difirmankan oleh Allah yang bilang, inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Gak pernah ada rasa takut, gak pernah rasa prihatin, gak khawatir. Apanya? Keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa masih takut, ya. Nabi Musa masih takut pada seorang Rasul. Sampai Allah bilang supaya untuk lebih meyakinkan kamu, lebih meyakinkan kalian, Allah bilang la takhafa, ya, jangan takut. Ini ma'akuma. Allah yang udah bilang aku senantiasa atau selalu bersama kamu. Ya, aku pantau kalian itu, dipantau oleh Allah, ya, gak pernah lepas dari pandangan Allah. Nah, tadi itu, ya, kita itu Allah bilang fa inni qarib idza sa'ala ibadi anni, ya, apabila bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku ini dekat sekali. Qaribu mujibu da'wat, senantiasa mengijabah doa, menjawab permohonan setiap para hamba. Tuh, aku dekat, nggak jauh. Kenapa? Ya, kita sebagai hambanya ini merasa jauh dari Allah. Jadi Allah ini bukan jauh sama kita, ya, kita yang jauh dari Allah. Allah mendeketin jauh, Allah mendeketin lari. Allah mah sangat dekat sekali, sangat mengetahui semuanya, bahkan min hablil warid, lebih dekat dari urat nadi. Kalau urat nadi sudah nempel sama kita, tapi lebih dekat Allah dibandingkan urat nadi. Mau ngapain kita? Nggak bisa ngapa-ngapain. Orang yang beriman seolah-olah nggak bisa ngapa-ngapain, udah pasrah aja, udah malu mau ngapain lagi, ya. Nggak ada sesuatu yang bisa dia lakukan. Semuanya nggak ada yang tersembunyi dalam pandangan Allah, dalam pandangan Allah. Makanya tuh, nah, sampai ketemu dah tuh, ya, sampai bertemu kepada Fir'aun, ternyata nyampe di sono, ya, di singgasana Fir'aun, di alun-alun Fir'aun, diajak ngadu ilmu sama Fir'aun. Ya, Nabi Musa nggak tahu apa-apa, ya, nggak tahu apa-apa Nabi Musa. Cuma ada perintah dari Allah, ya, wahai Musa, untuk membuktikan kamu adalah seorang Rasulku, utusanku, masukkan lengan kamu ke dalam saku kamu, masuk. Kemudian dikeluarkan dari senter, menyala bercahaya itu tangannya, itu lengannya itu, ya, lengan Nabi Musa. Firaun nggak percaya itu sihir, ya, sihir itu dari dulu begitu, ya, sihir. Sampai-sampai Firaun itu mengumpulkan 70 tukang sihir yang sangat sakti, ya. Di negeri itu tuh, di Mesir, dikumpulkan tarik di setiap pelosok tukang sihir yang paling sakti. Jati Kramat siapa tukang sihir paling sakti, ambil satu. Ya, di Cikunir siapa, di Ceger siapa, ya, sampai di Pekayon siapa, ada dikumpulin tuh sampai ada 70. Nah, karena dianggapnya Nabi Musa adalah tadi punya sihir, ajakin ngadu ilmu. Nah, 70 masing-masing tukang sihir itu, ya, masing-masing memegang 2 tali, 2 tambang kalau kita. Ya, tambangnya udah mantra-mantrain itu.
Ya, kayak kita nih kalau tasbih nih, ini jangan main-main sebenarnya ya. Tasbih bacaan ini yang sering kita baca, kita gunakan selalu ya subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, zikir, tasbih, istighfar, baca sholawat. Ya. Kata ulama hikmah mah itu ngisi sendiri. Dia perlu beli pulsa kita. Ngisi sendiri dia. Kata ulama hikmah gitu. Ya, ada jiwa kita udah ngisi sendiri. Pengaruh apa? Pengaruh dari bacaan-bacaan kalimat thayyibah yang kita bacakan. Nggak usah jauh-jauh nyontoinnya dah. Istri kita, emak kita dulu masak di dapur tuh. Dia masak di dapur. Dari hasil masakannya, uap ya di sekeliling dapur itu menjadi hitam. Bekas apa? Udah bau, ada bau terasi, bau bawang, bau apa aja ada di situ, bau jengkol, ya, lain sebagainya ada. Itu di dapur, itu uapnya. Begitu juga bacaan-bacaan yang kita baca senantiasa, makanya ada wirid. Kalau ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah itu punya wirid, punya. Ya. Bacaan istighfarnya berapa sehari, baca sholawatnya berapa sehari. Ya, baca zikirnya berapa sehari, tasbihnya ada wiridnya. Sampai mengatakan apa tuh? Jadi Syekh yang punya Ratib Al-Haddad, ya, jadi Syekh Alawi Al-Haddad mengatakan barang siapa yang enggak punya wirid bahwa kirdun. Ya, barang siapa yang enggak punya wirid dia kunyuk. Itu sama kunyuk ya. Nah, kalau begitu doang kerjanya, lompat sono, lompat sini. Ya, makan, lompat sono, lompat sini, begitu tuh. Ya. Orang yang nggak punya wirid itu kirdun katanya. Makanya harus punya wirid kita. Sering kami sampaikan paling nggak pagi ya istighfar kita tuh 300, salawatnya 300, ya tersore begitu lagi 300 ya salawatnya 300 malam tuh ya pada isya 300 salawatnya 300. Kita punya wirid kita supaya nggak dikatain kunyuk kita. Ya, punya bagaimana sih yang gitu tinggal lakunya ya lompat, gerombol doang dia, ya gerombol berebut makanan, berebut ini, berebut itu, wiridnya kagak ada wirid. Kalau kita mah ada wiridnya. Ya orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah, para ulama musawwifin, para salaf soleh ada wiridnya, ada zikirnya. Ya, disalahin, ya. Disalahin ketika gak ada itu hitungan 1000, hitungan 2000 ya. Nabi udah jelas hadis sahih mengatakan bahwa baginda Nabi istighfarnya dalam sehari semalam 70 ataupun 100 kali. Itu udah hitungan ya. Itu Nabi mengajarkan ada hitungannya tuh istighfar, ada hitungannya tuh selawat, ada hitungannya, zikir ada hitungannya. Orang udah dicontohin oleh Nabi tuh, mereka tahu ya. Ada hitungannya, mana ada soal baca zikir 1000, baca zikir sampai 10.000, kagak ada itu. Padahal ada hitungannya, ada gitu. Dan apa? Segitu doang Nabi, ya istighfarnya sehari semalam 100 juga Nabi. Ya, emang kita 100 Nabi. Dari bagian perbandingan itu yang namakan kiaslah olehmu. Kamu sama nggak sama Rasulullah? Nilai tingkat iman kamu, keyakinan kamu, ya ibadah kamu kepada Allah kias oleh kita. Nabi 100, paling enggak kita 1000 belum sama ya dengan istighfar Nabi yang 100 belum sama. Yang disamain Nabi aja 100. Kita 3 kali. Habis sholat, udah gitu istighfarnya enak banget lagi. Astagfirullahaladzim. Gitu ya. Nabi 100. Kita nggak ada apa-apanya walaupun kita baca 1000. Makanya ada adatnya. Berapa tadi? Tukang sihir ada 70. Dibilang kita terusin ya. Megang masing-masing apa?
tali atau sautas tambang dua masing-masing berpegang. Begitu gong dipukul, ya, pertandingan dimulai. Nabi Musa nggak tahu apa-apa, takutnya luar biasa dia menghadapi tukang sihir 70. Ya, orang-orang sakti semua. Orang-orang sakti semua tuh. Begitu dilemparkan, Allah bilang, ya, begitu dilemparkan sama tukang sihir, berarti ada berapa? 70 kali 2 ada 140. Berubah itu tambangnya menjadi ular. Bukan ular yang biasa, ya, king cobra kalau kita sekarang. King cobra yang datang, wah, mau menyerang apa? Mau menyerang Nabi Musa. Kan memang perintahnya itu serang Nabi Musa. Ya, hancurkan, gigit Nabi Musa. Si Musa itu gigit. Ya. Nabi Musa takut. Allah bilang, hai Musa, lemparkan tongkat. Suruh lemparin tongkatnya, ya. Dilemparin aja, kali tahu apa-apa. Lemparin sambil lari kalau kita mah. Lemparin. Nggak taunya tongkat itu dirubah oleh Allah menjadi ular raksasa. Ular raksasa, bukan ular raksasa biasa, bukan. Ya, yang ada di kalangan alun-alun Fir'aun ketika itu baru palanya yang ada di situ. Ya, buntutnya melintas, ya, melebihi dari negeri Mesir. Kalau kita nih, buntutnya di Jakarta, palanya di Singapura. Togel. Itu, ya. Masya Allah, itu baru palanya doang tuh, ya, sealun-alun. Makanya ular-ular sangat kecil semua, disedot sama ularnya Nabi Musa tuh, ya, jadi tongkat tadi, masuk semua. Allah bilang, Musa ambil lagi tuh, jangan takut. Diambil lagi tuh tongkat, yang jadi ular, berubah lagi jadi tongkat. Tuh, makanya sampai ahli sihir itu bilang, ya, ini bukan sihir. Tuh, ya, ini di luar kemampuan manusia. Di antara mereka banyak yang beriman, percaya kepada Tuhannya Nabi Musa. Islam mereka itu sebagian. Diancam sama Firaun. Gitu, ya. Aku potong tangan kalian dan kaki kalian. Dibikin nyungsang motongnya. Kalau kalian percaya Nabi Musa adalah utusan Allah. Takut sebenarnya Nabi Musa waktu itu, ya. Masih ada rasa takut. Dan keimanan bukan sekedar keimanan, tapi sebuah keyakinan. Keyakinan ini harus betul-betul, baru bisa. Al-ilmu, sering disampaikan oleh ulama kita, al-ilmu al-yakin kullu, ya. Ilmu itu adalah sebuah keyakinan secara utuh. Itu kita udah tahu tentang keilmuan di dalam Al-Quran, apa yang diterangkan dalam hadis Nabi, apa yang disampaikan oleh makalah-makalah ulama, itu harus yakin kita betul, ya. Neraka itu ada, surga itu ada, kiamat itu akan ada, mati itu benar, udah banyak buktinya. Kalau mati mah udah banyak buktinya, ya. Udah yakin gitu, ya. Sama mati udah yakin, ya. Alam kubur, ya, percaya, kita yakin. Itu ilmu yakin dulu, ya. Benar itu. Ya, bahwa kita semua akan mati dan akan dipertanggungjawabkan tentang apa yang kita perbuat, ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki selama kita masih hidup di alam dunia, selagi kita hidup itu, ya, dipertanggungjawabkan semuanya. Ya. Payarji'ani, maka Nabi Musa dan Nabi Harun setelah itu dia kembali ila dunia, ya, dalam rangka bergaul kehidupan dunia, yaitu tadi menghadapi Fir'aunnya, ya, mahirosin wal jodid, ya, karena berada di dalam penjagaan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa jadi jaga? Karena tadi, ya, sudah betul-betul hubungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Kita kenapa tidak? Ya, Nabi Musa syariatnya berbeda dengan syariat Nabi kita, gitu, ya. Sholatnya, makanya sholatnya 50 waktu. Kalau dia tuh sholatnya sehari semalam 50 waktu, Nabi Musa sama kaumnya. Cuma bagaimana sholatnya beda dengan sholat kita, ya. Nah, di antara para nabi ada yang hanya takbir,
Ya. Ada yang hanya ruku saja mereka itu sholatnya. Ada yang hanya sujud saja. Ada yang hanya berdoa. Ya, maka Nabi Musa berdoa. Lihat dia seolah menengadahkan angkat tangannya, menengadahkan mukanya ke atas. Sampai Firaun bilang Musa Tuhannya di langit. Itu ya, Musa Tuhannya di langit. Itu yang Tuhannya dipanah akhirnya. Ya, sama Nabi sama Firaun ya. Tuhannya Nabi Musa dipanah sama Firaun. Karena anggapan Firaun Tuhannya Nabi Musa ada di langit. Ya, itu begitu di antara. Makanya ya, kita lihat bagi kita kitab suci kita adalah Al-Qur'anul Karim. Semuanya kita percaya. Ada yang lazim membacanya setiap hari, ada yang baca mungkin hanya di dalam sholat, ada yang mungkin bacanya yang di luar sholat seminggu sekali, ada yang sebulan sekali, ada yang setahun sekali, itu ke Ramadan bareng-bareng tahun sekali itu baca Qurannya. Ya, itu kenapa? Rahasia di dalam Al-Quran, di antaranya rahasia yang paling mantap, yang paling hebatnya adalah di suratul Fatihah. Coba lihat suratul Fatihah. Ketika kita baca suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Ya. Itu ada tetap saja, selalu saja ada khilaf. Ya. Iyanya disyiddahkan, ya. Iyanya dengan tasydid, makanya dibacanya iyyaka. Ya. Jangan dibaca iyyaka. Kalau tanpa tasydid bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Iya itu maknanya adalah tudhi'us syamsi. Artinya cahaya matahari. Makanya harus dengan tasydid, ya, tasydidnya harus dia iyyaka. Tuh, ya, jangan iyyaka. Kalau baca iyyaka, ya, salah jadinya maknanya. Bagaimana? Na'budu yang dimaksudkan adalah na'budu. Na'budu kami beribadah, kami menyembah hanya kepada Engkau. Itu tandanya seorang hamba telah berbuat taat kepada Allah. Itu na'budu artinya sang hamba itu berbuat taat kepada Allah. Makanya kalau nggak sholat ya nggak taat dia sama Tuhannya, ya, kepada Allah. Iya ka maknanya kamu, ya, ka itu maknanya hanya kepadamu ya Allah. Na'budu kami beribadah. Itu menunjukkan Allah itu hadir, ya, Allah itu ada. Tadi makanya fa'innya lihat, ya, fa'innya qarib. Aku itu sangat dekat sekali. Itu yang berarti bernilai itu ibadahnya. Itu yang sholatnya bukan sekedar sah, tapi sholatnya bernilai, ya, bermutu dia di hadapan Allah karena merasakan iyyaka, dia hanya kepada Engkau ya Allah na'budu kami menyembah. Ya. Ada, ya, di depan. Kemudian nasta'inu, ya, iyyaka ya Allah hanya kepadamu, nasta'inu kami mohon pertolongan, hanya kepada Allah minta tolongnya. Ini orang dinyatakan kalau hanya mintanya hanya kepada Allah, bebas dia dari syirik, ya. Berarti dia bukan golongan orang yang menyekutukan Allah. Kenapa? Nasta'in, minta tolongnya hanya kepada Allah, bebas dari orang syirik, bebas dari orang yang musyrik. Bertanda nasta'in orang yang hanya minta tolong kepada Allah, tandanya orang yang tawakal, tandanya orang yang tawadu, tandanya orang yang takhusyu, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalam rangka kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam tafsir Fatihah. Tafsir Fatihah begitu diterangkan oleh ulama kita. Nah ini, ya, ini begitu.
hanya minta pertolongan kepada tuh yang begitunya tuh yang selalu Allah bilang ya, inni ma'akuma asma'u wa ara. Aku selalu bersama kamu ya. Tuh, aku selalu bersama kalian. Kalau dia tadi itu na'budu wa nasta'in, yaitu hanya kepada Allah. Jadi sudah nyantum hatinya, sudah merasakan ya, sudah merasakan ibadahnya hanya kepada Allah. Udah, mantap. Minta tolongnya hanya kepada Allah. Jadi tawakalnya ya, adabnya, tawaduknya ya, sopannya, bebas dari syirik, bebas dari munafik ya. Orang yang iyyaka nasta'inu ya, hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Udah enggak ada, bebas dari syirik. Tidak termasuk pada golongan orang-orang yang syirik, yang menyekutukan Allah. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali ya, orang yang bisa ngisi hatinya, orang yang selalu Allah bilang inni ma'akuma, inni ma'aka ya, adalah orang yang menghadap kepada Allah itu biqalbin salim, hatinya bersih ya. Hatinya bersih, hatinya selamat dari apa? Minal afati, dari kerusakan-kerusakan alias penyakit-penyakit hati ya. Banyak sekali penyakit hati itu. Dulu kita kaji di Arba'in ya, di Arba'in itu ada sampai 40 lebih penyakit hati itu ya, banyak sekali tuh ya, penyakit hati itu. Nah, harus dibersihkan ya, harus disucikan, dikeluarkan semuanya, jangan ada. Bapak belajarin nanti itu ya, dari kerusakan hati itu. Wariyai, dan bebas dari riya, bersih dari riya, nggak ada. Dalam hal menghadap kepada Allah ya, nggak ada sifat riya di dalam hatinya, itu bebas semuanya. Wanifaki, dan nggak ada sebuah kemunafikan ya, nggak ada kemunafikan di dalam hatinya. Ini paling berat juga di munafik ini. Bagaimana sih munafik itu ya? Bicaranya sesuai dengan hati. Lihat ya, bukankah ketika takbiratul ihram kita mengucapkan takbir Allahu Akbar ya, harus tidak ada munafik di dalam hati itu. Betul-betul Allah yang maha agung, Allah yang maha besar, semuanya yang sedang kita hadapi ya. Makanya itu kalau santri mah dulu kalau dia sholat tuh merungkut ya, merungkut aja. Lapar juga, kedinginan juga ya. Gitu. Jadi menampakkan seolah-olah dia sangat ya terhadap kebesaran Allah, itu sangat menunduk sekali ya terhadap kebesaran Allah. Udah sama lapar kali dia. Ini kemunafikan dalam hati kita. Makanya la ilaha illallah atau dua kalimat syahadat yang kita bacakan ya, aku bersaksi tidak ada Tuhan yang wajib disembah hanya Allah. Tadi na'budu itu hanya kepada Allah ya. Dan aku bersaksi bahwa saya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Utusan Allah. Jangan munafik. Jangan munafiknya bagaimana? Ya, masih ada Tuhan lain selain Allah ya di dalam kolbu kita, di dalam kolbu kita itu. Buktinya apa? Ya, kata ulama kita kalau HP kita ketinggalan, hati kita bisa. Ya, HP ketinggalan, hati gelisah. Ya. Jangan-jangan ya gue ketahuan bini gue ini. Gitu. Ya. Tapi hilangnya agama, ya, hilangnya ingat kita kepada Allah, kagak pernah gelisah. Ketinggalan agama enggak?
Hilangnya agama enggak. Ya. Enggak gelisah. Itu berarti masih ada Tuhan selain Allah pada diri kita, pada jiwa kita tuh. Ya. Itu munafik itu. Ya, makanya lisan bicara harus sesuai dengan hati. Hatinya jujur, enggak bohong. Islam ini amanat dari Allah. Kita diamanatkan oleh Allah untuk memegang agama Islam. Tapi kalau kita mencacati agama ini berarti kita telah mengkhianati amanat dari Allah, kita khianati agama kita itu. Gak mau ibadah sih ibadah, ya. Tepat telepon masih bagus, masih telepon daripada kagak, ya, supaya dia tambah ingatnya sama Allah. Udah tambah ingat sama Allah. Udah gitu begitu juga makin minta diterima lagi kita. Rabbana taqabbal minna. Ibadah kagak bener kita makin minta diterima sama Allah. Masya Allah. Itu kemurahan Allah. Kita sampai mohon sama Allah supaya diterima. Malaikat lihat data-datanya, data ibadah kita tuh, ya, semuanya berantakan semua di data. Kalau biaya sendiri data, makin mohon, terima ya Allah, minta begitu kita ya, terima ibadah saya. Padahal data ibadah kita berantakan. Ini ngomongnya begitu, walaupun saya belum bisa ya Allah, begitu bilang. Ya jujur aja, ya, jangan sok bisa. Jadi jangan sok benar kita ibadah ya Allah, Rabbana taqabbal minna. Kayak orang yakin benar ibadahnya benar. Ya. Kerendahan hati artinya, ya, dengan kerendahan hati di hadapan Allah kita mohon ibadah kita diterima. Wanifaq itu munafikan, ini harus bersih. Orang yang menghadap kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang jernih, dengan hati yang selamat, waruyatil khalqi, ya, dan selamat dan bersih dari pandangan manusia. Artinya dari penilaian makhluk yang mana saja. Kalau tadi riya tadi jelas riya an-nas, kalau riyatul khalqi ini adalah makhluk selain Allah, semuanya makhluk. Ya, bersih, enggak mengharap surganya Allah. Bukan karena takutnya terhadap neraka. Bukan karena balasan dari amal ibadah kita. Ya, bukan karena itu yang diharapkannya, tapi semata-mata iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau lah ya Allah kami ini beribadah. Selaku hamba Allah, ya, selaku orang muslim yang beriman, seolah-olah betul-betul enggak ada, bersih, ya, dari semua harapan di dalam hatinya selain dia itu mengharap ridhonya Allah, ya, rahmatnya Allah. Itu yang diharapkan, ridhonya Allah. Nah, dia mengabdi, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mas sambil ngopi itu, makanin. Enggak, ini kan ya, enggak gelisah kan ya. Kalau hujan gelisah, berarti Tuhannya hujan. Ya, kita emang gitu ya, masih sangat sekali. Makanya tadi ya, jangan ngaku kita ini kelas berapa, sekolah aja belum, jadinya gitu ngomongnya, ya, sekolah aja belum. Ayyuhal muridul mutahayyisu, ya, wahai sekalian murid-murid thariqah al mutahayyiz, ya, yang hatinya telah rusak. Kalau murid begitu, kalau murid mah, ya, mentalnya belum standar, apalagi hebat, standar aja belum, mentalnya masih goyah, belum SNI, belum standar nasional belum. Itu kalau murid begitu masih, ya, itu
Itu tuh, ntar mah begitu keluar, apa udah tadi. Apa tuh tadi? Apalagi di sana baru keluar aja udah apa tadi. Apalagi ntar ya, sehari 2 hari. Itu kalau murid gitu. Nah, ini kita belajar terus ya. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah kita mengatakan sampai kapan kita bisa, jangan pernah begitu. Biasanya orang kalau udah bisa udah diem, ya, udah rasa nyampe udah bisa. Kita makanya begitu, dikasih sama Allah kagak nyampe supaya penasaran, jangan nyerah tapi, ya. Ayyuhal muridu al-mutakhayyizu wahai murid, yang murid toreko para santri yang hatinya masih galau, mentalnya belum tetap, belum istiqomah, ya, dari hati masih rusak. Ayyuhat tayyu bitihil qadri, wahai para muridin yang bingung, ya, yang dia sedang bingung, sedang galau, berada di dalam lembah takdirnya Allah. Itu tih disebutnya tih zaman Nabi Musa, tih itu lembah, ya. Jadi ini di lembahnya takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini lagi bingung nih, ya, gimana ini ya, lagi bingung, sangat bingung sekali mengenai kejadian-kejadian takdir atau apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuai dengan takdir Allah. Lagi bingung nih, nyetan kagak dapet, ya balik ngulon begitu juga, ya, ngidul Allah sama aja ini, ya. dapat saya padahal lagi berada dalam lembah takdirnya Allah. Lagi bingung dia, bingung nih bagaimana, apa yang mesti aku perbuat. Nah, makanya dijawab oleh Allah, orang yang dalam keadaan bingung begitu, ya, dan kondisinya dia beriman kepada Allah, ya, dijawab oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jawabannya adalah, wahai hamba-hambaku yang lagi bingung, ya, lagi bingung hendak kemana melangkah, lagi bingung apa yang mau dicari, nyampe depan pintu dia bingung. Di depan pintu, ya pakaian udah keren, mau ngapain ini ya? Nah, itu mau kemana ini? Kerjaan kagak ada, ya. Pagi-pagi ke rumah teman kagak enak, bingung ini ya. Pokoknya tantau terji ila rabbiki. Baik, jiwa yang lagi bingung tuh, memikirkan bagaimana kehidupannya di hadapan Allah, ya, bagaimana nanti dia di dunia dan bagaimana di akhiratnya. Irji'i, kembalilah kamu, ya, pulang kamu itu pulang ila rabbiki, ke hadirat Tuhan, menghadap kepada Tuhan, hadap, ambil wudu, sholat duha. Pagi-pagi bingung tadi tuh, ya, ambil wudu, sholat duha berapa? Walaupun 2 rakaat, kurang 4 rakaat, kurang 6 rakaat, 8 rakaat sampai 12 rakaat, irji'i ila rabbiki, kembali kepada Tuhan kamu. Kalau lagi bingung gitu bahaya, ya. Kalau lagi bingung jangan diterusin. Bingung jangan terusin, berhenti dulu, ya, berhenti dulu, kembali kepada Allah. Nah, irji'i ila rabbiki, apa namanya? Radiyatan mardiyah, ya, apa, untuk mencari ridhonya kamu itu bagaimana, ya, kamu itu ridho terhadap Allah tentang apa yang ditentukan kamu di dalam lembah takdir tadi, ya. Nah, kamu ridho, kamu seneng, kamu ikhlas, kamu jalani dengan penuh kesabaran. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu di golongan hamba-hambaku. Itu hamba-hamba Allah yang soleh, golongan hamba-hamba Allah yang bertakwa, golongan hamba-hamba Allah yang sedang menuju jalannya kepada Allah. Masuk kamu di situ, ya. Niscaya fadkhuli jannati, kamu masuk dalam kebahagiaan, sukses kamu, tenang hati kamu.
Hati kamu nyaman jadinya tuh di dunia, ya. Aman, anteng udah. Ya, begitu kita masuk, kita kembali kepada Allah dan kita masuk pada golongan hamba-hamba Allah yang sedang menelusuri perjalanannya, ya. Masuk ke dalam pesawatnya, masuk ke dalam perahunya, masuk ke dalam busnya, aman di situ. Tenang kita udah. Ya, walaupun tidur juga nyampe dar. Ya, ke bawah semuanya ya, dalam satu perahu mah ya. Asal jangan nyebur semuanya. Bawa semuanya karena satu wadah. Itu golongan namanya. Ya, masuklah kamu dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah kamu itu ke dalam surgaku. Ya, di dunianya dia surga adalah penuh dengan kebahagiaan, ya, ketenangan. Dia berangkat, dia ngapain saja nyaman rasanya. Sebab apa yang dilakukan itu dengan rasa senang. Ya. Melakukan sesuatu harus dengan rasa senang, rasa gembira. Walaupun lama rasanya sebentar. Walaupun berat akan menjadi ringan. Walaupun capek itu sebuah hiburan. Kalau melaksanakannya itu secara dengan senang hati. Kalau enggak senang hati melaksanakannya, bentaran aja udah berat. Bentarannya udah lama banget saya. Ya, nah, gitu tuh. Ya makanya apa-apa harus dengan kesenangan hati. Lakukan sesuatu itu rodiyatan mardiyah, penuh dengan rasa ridho, penuh dengan rasa senang. Melakukannya itu nyaman rasanya itu. Dan nyaman aja kalau rasa senang. Ya, main gaplak dari sore sampai pagi. Kenapa? Seneng. Kita nyaman. Main catur udah 3 set nambah lagi. Ya, nambah lagi sampai pagi, sampai jam 3 pagi. Ada udah lama mantul. Ya, nongkrong gomelin ke mau bini. Nyaman aja. Karena pelaksanaan yang dilakukannya seneng. Kita apa ya, kita ibadah, tidak kan? Kita sholat dengan perasaan seneng, kita zikir dengan rasa seneng rasanya. Ya, karena sudah dijanjikan suatu hadiah dari Allah yang sangat luar biasanya, sangat indahnya, sangat berharganya dijanjikan oleh Allah senang. Orang naik ke puncak gunung untuk ngambil mutiara di sana, ya. Seneng dia. Walaupun terkadang dia terpleset, dia jatuh, dia bangun lagi. Terpleset, dia jatuh, dia bangun lagi, kena duri, ya, luka dan lain sebagainya. Tapi terus dia tarik terus sampai mendapatkan mutiara mustika di puncak gunung itu. Nah, begitu melakukannya kita dengan perasaan senang. Sholat tasbih katanya berat, kagak kalau seneng mah. Ya, bentaran banget itu. Emang lama, emang siapa yang manggul kita panggul apa? Karena yang kita panggul nggak ada. Ya, karena yang kita panggul itu adalah beban-beban yang tidak nyata. Ya, di punggung kita ada beban yang sangat berat. Kanan kiri sangat berat, di kanan sangat berat, di depan sedang kita hadapi. Itu beban yang harus dibuang. Kalau sudah kita irji'i ila rabbiki, kembali menghadap kepada Allah, buang dulu beban itu, hadapi, ya, Zat yang maha mulia, yang maha agung, yang menjanjikan kita itu, yang menciptakan kita, memberikan anugerah kepada kita semua. Bangun pagi, baru bangun, rezeki udah dikasih oleh Allah. Kopi udah ada, nasi uduk sudah ada, nasi goreng ada, ya. Toba, bagaimana enggak murahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Masya Allah, ya. Supaya baru bangun udah dikasih rezeki mau. Ya, gitu ya. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.